Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat pagi ya. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ya, dengan topik Sistem Informasi strategis ya. Nah, mata kuliah ini lanjutan dari topik sebelumnya yang sudah kita pelajari ya, bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu proses atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data, terus memproses data dan informasi, setelah itu dipublikasikan. Tujuan terakhir adalah untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, adapun prosesnya yaitu input, proses dan output. Ya, inputnya itu data, informasi dari perusahaan atau dari pemasok atau dari konsumen. Setelah itu diproses dan menggunakan sistem. Luaran dari itu adalah dalam bentuk laporan yang bisa dipublikasikan melalui website maupun laporan-laporan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, saya harapkan untuk video kali ini ya, kuliah kita menggunakan media ini hanya video saja. Jadi saya harapkan kepada seluruh mahasiswa untuk menonton video ini hingga selesai ya, agar informasi yang saya sampaikan utuh ya, dan seluruh kegiatan yang ada di sini semua sudah terekam secara otomatis oleh Adlink ya. Nanti saya akan share ya, insyaallah jika ada kesempatan saya share bukti-bukti keaktifan Anda di dalam Adlink ya. Adapun teknologi informasi, slide pertama yaitu teknologi informasi merupakan metode untuk keunggulan strategis ya. Jadi semakin mumpuni teknologi informasi yang dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan itu bisa dinyatakan unggul ya. Unggul di sini adalah lebih baik dari perusahaan yang lain, seperti Honda ya, seperti perbankan, seperti Pertamina ya, perusahaan-perusahaan besar termasuk Unilag sudah memiliki teknologi informasi, yaitu menggunakan smart. Semua data-data sudah tersimpan dengan baik di smart Unilag ya, ACID. Ini perkembangannya ya, ada di 1990 sampai 2000. Nah, kita akan fokus di sini saja ya. Jadi awalnya di 1950 sampai 1960 itu sistem informasi hanya bersifat birokratis ya. Ini hanya accounting mesin yaitu IAM. Tugasnya hanya memproses data akuntansi ya, yang lebih cepat. Sedangkan di tahun 90-an SI mendukung tujuan yang bersifat umum ya, itu sistem informasi yang ada di pabrik. Ini setelah revolusi ya, industri ya. Terus pemenuhan pelaporan secara umum dan cepat. Terus pengendalian manajemen ya. Jadi ada decision support system ya, atau DDS, dan juga ada executive support system ya. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Fungsinya adalah untuk memperbaiki dan memperlancar pembuatan keputusan. Sedangkan 1985 hingga 2000-an hingga saat sekarang ya, itu sumber daya informasi dianggap sumber daya yang strategis dan sebagai keunggulan bersaing, dan juga sebagai senjata strategis untuk bersaing di industri. Terus merupakan sistem strategi ya. Jadi sistem informasi ini juga merupakan perangkat strategi bagaimana bisa menang dalam persaingan. Kenapa? Karena dapat meningkatkan daya tahan organisasi. Semakin kuat sistem informasinya, maka daya tahan organisasi juga semakin kuat ya. Ini pengaruh strategi perusahaan dengan adanya sistem informasi ya, ada yang berdampak langsung dan tidak langsung terhadap pesaing. Jadi jika
sistemnya bagus, maka pesaing juga akan berpikir untuk bersaing dengan Anda. Seperti yang terjadi saat ini di Indomaret dan Alfamart. Kenapa dia bisa bersaing, bisa menang ya, bisa pemimpin pasar untuk produk-produk good customer ya, atau consumer good, karena dia menggunakan sistem yang bagus ya. Ada sistem pemasokan, data pelanggan, itu data pembelian ya, bahkan sekitar dan sebagainya ya, semua sudah terintegrated dengan sistem informasi yang sangat bagus ya. Begitu juga dengan Hypermart dan swalayan lainnya ya, yang sudah menggunakan SI. Nah, bagi yang tidak menggunakan SI seperti manual saat ini, maka akan sulit ya. Dia tidak akan tahu kebutuhan yang belum terpenuhi, dia tidak tahu jumlah pelanggan, dia tidak tahu transaksi hari ini ya. Tapi dengan menggunakan SI, semua informasi transaksi hari ini dapat diketahui. Nah, untuk pengaruh bersaing informasi strategis, adapun pengaruhnya yang pertama adalah siklus pengembangan produk ya. Jadi definisinya di sini ini dapat mengurangi waktu ya untuk pengembangan produksi dan distribusi produk ya. Dengan menggunakan SI untuk riset itu akan lebih mudah ya, karena data-datanya sudah ada di database. Kecenderungan konsumen, kesukaan konsumen, datanya produk-produk yang sering dibeli konsumen itu terekam ya di sistem SI, sehingga kita ingin menciptakan produk baru atau pengembangan produk baru itu tidak mudah-mudah lagi, tidak perlu turun ke lapangan ya, tinggal sukanya berarti konsumennya warna merah, atau kelompok ini sukanya warna hitam ya, orang Indonesia sukanya mobilnya seperti ini, modelnya seperti ini ya. Jadi itu sudah dilakukan riset ya. Terus memperkuat kualitas produk, pasti ya, dengan SI maka kualitas produk terkontrol dengan baik. Terus kelompok penjual dan dukungan penjual, jadi produsen dapat mengidentifikasi perusahaan dapat mengidentifikasi siapa saja yang menjadi konsumennya, sehingga perusahaan akan menciptakan produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Mengurangi biaya kantor, pasti ya, dengan menggunakan SI. Dulu menggunakan seluruh aktivitas menggunakan mesin tik, menggunakan pena, menggunakan print out dan sebagainya. Sekarang sudah seluruh komunikasi menggunakan email. Dengan begitu biaya penggunaan listrik juga akan menurun ya, karena tidak menggunakan printer ya, terus tidak menggunakan scanner. Terus penggunaan pena juga akan berkurang karena sudah menggunakan tanda tangan digital ya. Terus pengiriman juga tidak menggunakan pos ya, atau pengirim paket ya, atau kurir. Jadi cukup menggunakan email saja ya, dan itu bisa menghemat dari biaya. Dan bahkan sekarang untuk komunikasi meeting itu sudah digunakan menggunakan Zoom atau Google Meet. Nah, itu akan semakin mudah. Terus manajemen saluran produk ya, jadi ini juga bermanfaat. Definisi adalah mengurangi persediaan dan menjadikan persediaan produk lebih atraktif bagi pelanggan ya. Jadi ketika produsen ingin menstok bahan baku, jadi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan dan tren pelanggan. Jadi perusahaan nggak perlu mengumpulkan bahan baku sebanyak-banyaknya di gudang ya, karena akan menimbulkan biaya penyimpanan ya. Terus pengurangan level manajemen, definisinya adalah pengampliasi perantara dan fungsi-fungsi penyaring, menyebarkan dan manipulasi data. Jadi dapat mengurangi ya jumlah kegiatan. Terus adalah penguatan tampilan produk, pasti ya, kemampuan secara lebih fleksibel dalam memenuhi permintaan baru. Jadi ketika ada perubahan konsumen, perilaku konsumen, maka perusahaan akan cepat ya melakukan perubahan. Penerapan SI dikatakan strategis jika ya perusahaan tersebut mampu mengurangi biaya operasionalnya, tapi kualitas produksinya tetap bahkan cenderung meningkat. Kedua, menyediakan diferensiasi produk ya, seperti Honda, dia sudah menciptakan
banyak diferensiasi produk jasa ya, dari Honda Matic, dari Honda besar, Honda untuk X-Trail dan sebagainya sudah terpenuhi ya. Terus menciptakan aliansi ya. Jadi aliansi ini adalah seluruh pemasok, pelanggan dan perusahaan memiliki satu sistem yang sama. Seperti di Unilag. Unilag punya smart, mahasiswa juga punya smart ya. Jadi bisa integrated langsung ya. Seperti berikutnya BSI ya. BSI itu juga seperti itu. Seperti e-commerce ya, juga menggunakan sistem yang sama. Ada aliansi ya, sinkronisasi antara konsumen, pelanggan dan pemasok. Terus mempertinggi nilai produk dan jasa. Jadi semakin bagus SI-nya maka nilai produknya juga semakin bagus ya, lebih semakin hebat ya, makin kuat ya. Terus peluasan pasar. Nah, ini juga bukti bahwa SI-nya bagus adalah jumlah cabangnya semakin banyak ya. Tapi jika cabangnya hanya segitu-segitu saja berarti tidak ada proses peningkatan SI yang strategis. Membantu mengenalkan produk ke pasar, ini juga merupakan strategis. Jadi dengan menggunakan SI, konsumen atau pasar dapat mudah mengenali ini produk-produk kita. Nah, ini yang disebut saya di awal tadi adalah DDS ya. Jadi DDS itu mulai dari pengumpulan datanya data kuantitatif dan kualitatif, terus masuk ke dalam sistem komputer, terus diolah dengan menggunakan software dalam bentuk report atau model result. Maka isinya adalah ada data pegawai ya, data keuangan, data produksi, data pemasaran, data distribusi produk dan data-data yang lain. Setelah itu diambil nanti luarannya adalah decision ya, dalam bentuk kuantitatif teknik ya. Sedangkan DDS atau disingkat menjadi Group Decision Support System. Group Decision Support System adalah 4 elemen menjadi satu ya. Ada hardware, ada software, ada people, ada prosedur ya. Jadi bergabung semuanya menjadi GDDS. Sedangkan GIS ini ya, sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengambil dan memanipulasi dan menampilkan data tempat yang berhubungan dengan peta. Nah, itulah yang disebut. Sekarang kita singkat menjadi Google Map ya. Di Google Map ini sangat dibutuhkan ya bagi yang suka jalan-jalan, bisa menggunakan Google Map. Nah, ini yang disebut dengan eksekutif tadi ya. Eksekutif hanya berisi grafik ya, dan grafik ini apakah meningkat atau menurun ya, baik itu data keuangan, data penjualan, data pegawai, data pemasok, data bahan baku, semua tertampil di menggunakan sistem informasi sistem. Biasanya kalau mau lebih simpelnya bisa menggunakan di Excel, yaitu Anda bisa cari di YouTube namanya plot ya. Di situ bisa masukkan data, tiba-tiba nanti akan muncul grafik-grafik yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Ini dia gambar-gambarnya ya. Nah, ini competitive force modelnya, diferensiasi produk ya. Harus menciptakan produk-produk yang berbeda ya dari pesaing ya, dan memaksimalkan biaya rendah. Sedangkan untuk model kekuatan kompetitif ya harus ada 5 elemen ya, ada pesaing baru, produk jasa pengganti, pemasok, dan terakhir adalah pelanggan atau pembeli dan pesaing tradisional. Ini nanti akan lebih jelas dipelajari di manajemen strategik ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Dan saya akhiri wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi